Perhatikan gambar batang kayu ini. Kita akan membahas nilai pecahan campuran terhadap pecahan biasa dengan menggunakan ilustrasi batang kayu ini. Tahukah kalian, batang kayu ini bernilai 2/4. Tapi berapa ya nilainya jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Pecahan campuran 2/4 dapat digambarkan dengan 2 kayu utuh dan 2 kayu berukuran 1/4. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always no more hope is left in me. I can see what comes my way. Kita bersihin sepeda hari ini. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi nih bersama Kak Zara dan Rio. Nah, sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam kegunaan dari aliran energi di kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya, Kak Zara ingin bertanya nih, siapa yang mencuci baju di rumahmu? Perlu diingat lagi ya teman-teman, kalau kita harus belajar untuk menghemat air. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, gunakanlah air secukupnya sesuai kebutuhan kita. Matikan keran jika selesai dipakai. Kemudian, kita bisa menggunakan air bekas cucian beras untuk menyirami tanaman. Dan yang terakhir, kita bisa menampung air hujan untuk menjadi cadangan air. Kita jemur, sini. Yuk. Dulu. Nah, coba kita ambil, ayo. Bajunya ada yang mana? Nah, yuk, jemur. Selanjutnya, di manakah kalian mengeringkan baju-baju setelah dicuci? Tahukah kalian, jika proses penjemuran pakaian merupakan upaya memanfaatkan energi? Energi yang dimanfaatkan adalah energi panas. Panas dari matahari menjadikan air yang berada di dalam pakaian menguap, sehingga pakaian menjadi kering. Teman-teman, aku mau mengingatkan lagi nih, kalau nanti kita akan melakukan proyek mingguan bersama-sama. Hari ini kita akan memasak. Yang pasti, proyek kali ini harus didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya ya. Nah, hari ini kita mau masak apa sih, Rio? Rio ingin masak nasi goreng, Kak. Oke deh kalau gitu. Tapi sebelum mulai memasak, kita dengarkan dulu yuk cerita yang berjudul Membuat Apam. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Membuat apam. Bulan Rajab sebentar lagi tiba. Seperti biasa, ada festival membuat apam untuk menyambutnya. Festival itu akan diadakan esok lusa. Abdul dan teman-temannya sudah tidak sabar ingin makan apam buatan ibu-ibu mereka. Namun, tangan ibu masih sakit. Tidak apa, sekali-kali kita tidak membuat apam. Ibu tidak perlu khawatir, nanti Abdul yang membuat apam. Ibu nanti melihat saja. Apa Abdul bisa? Abdul pun yakin ia bisa. Setiap tahun,
Abdul melihat ibu membuatnya. Bahan-bahan apam juga sudah tersedia. Ayo Bu, orang-orang sudah berkumpul di tanah lapang. Ayah membuatkan tungku batu. Batu-batu disusun, apinya berasal dari daun kelapa kering yang dibakar. Abdul merasa membuat apam itu tidak sulit. Pertama-tama, Abdul harus mencampur tepung beras dan santan. Ibu duduk saja, biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati, Abdul. Abdul, pelan-pelan. Ibu tenang saja, jangan khawatir. Oh, kenapa adonan tidak menetes lagi? Itu bagus, berarti adonan sudah mengental. Sekarang tutup agar cepat matang ya. Abdul harus menunggu apa matang. Apa yang seharusnya ia kerjakan? Abdul berjalan-jalan dan melihat sekeliling. Wah, kelihatannya Abdul adalah koki paling cilik di festival ini. Tiba-tiba, wah, bau apa ini? Gosong. Jangan khawatir, Abdul akan membuat lagi. Membuat apam itu mudah kok. Lihat, Abdul berhasil membuat 10 kue apam. Meskipun sebagian apamnya gosong, Abdul tidak khawatir. Masih ada apam cantik untuk diantarkan ke Nini Mama dan untuk dimakan sendiri. Apam buatan sendiri itu terasa lebih lezat. Dan cerita hari ini pun selesai. Bagaimana anak-anak? Apakah cerita ini menyenangkan? Semoga cerita tadi memberikan inspirasi bagi kalian semua ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar menyimak cerita Ibu. Dari cerita tadi, acara apa ya yang dinantikan Abdul dan teman-temannya? Iya, betul sekali. Abdul dan teman-temannya menantikan festival membuat apam. Lalu, mengapa mereka menantikannya? Tepat sekali, mereka menantikan festival membuat apam karena ingin mencicipi apam buatan ibu mereka. Pertanyaan pertama, mengapa Abdul menggantikan ibu membuat apam? Pertanyaan kedua, apakah Abdul sudah pernah membuat apam sebelumnya? Apa yang membuatnya yakin berhasil melakukannya? Pertanyaan ketiga, menurutmu apa yang paling disukai oleh Abdul dari kegiatan membuat apam? Sudah tercatat semua kan? Kalau begitu, Ibu pamit undur diri ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat! Halo teman-teman, bagaimana cerita membuat apam tadi? Seru sekali ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk selalu mengisi jurnal kebacaan kalian atau kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul, hari ini kita belajar tentang pemanfaatan energi dan membaca buku cerita yang berjudul Membuat Apam. Baiklah, jangan kemana-mana ya teman-teman. Aku dan Kak Zara akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di sini ya.
sekolah. Aku kangen Bapak Ibu guru. Aku rindu kawan-kawanku. Jaga kesehatan ya teman-teman, biar kita bisa cepat bersekolah lagi. Nah, yuk, sekarang kita akan kembali mengukur minyak dengan gelas ukur. Kali ini, apalagi yang mau diukur, Kak? Nih, di depan kita sudah ada gelas ukur. Kita akan mengukur volume minyak dari satu gelas ukur yang kemudian dituangkan pada gelas ukur lainnya dengan volume yang sama. Seperti ini. Sebuah gelas ukur berisi 100 ml minyak goreng, kemudian dituangkan pada dua gelas ukur lainnya dengan volume yang sama. Nah, menjadi seperti ini. Berapa mililiter volumenya? Perhatikan ya, gelas ukur ini berisi 100 ml minyak. Permukaan minyaknya ada pada garis keempat. Jadi, bentuk pecahannya adalah 100/4, sama dengan 25 ml. Artinya, satu garis bernilai 25 ml. Jadi, sebuah gelas ukur yang berisi cairan minyak sebanyak 100 ml jika dibagi dalam dua gelas ukur dengan volume yang sama, seperti ini. Maka, masing-masing gelas ukur berisi 25 ml minyak, sehingga volume minyak seluruhnya adalah 50 ml. Lalu, bagaimana jika kedua bejana ini dituangkan lagi pada 5 bejana yang sama dengan hasil seperti ini? Berapa mililiter kah volumenya? Wah, berapa ya, Kak? Coba kalian hitung dengan cara seperti yang sudah pernah dicontohkan sebelumnya ya. Baik, Kak. Kalau begitu, ayo kita coba teman-teman. Perhatikan gambar batang kayu ini. Kita akan membahas nilai pecahan campuran terhadap pecahan biasa dengan menggunakan ilustrasi batang kayu ini. Tahukah kalian, batang kayu ini bernilai 2/4. Tapi berapa ya nilainya jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Pecahan campuran 2/4 dapat digambarkan dengan 2 kayu utuh dan 2 kayu berukuran 1/4. Apabila 2 kayu utuh kita potong dengan ukuran sama seperti 1/4 bagian, akan terbentuk 8 potongan kayu dengan ukuran 1/4 bagian. Sehingga dapat dinyatakan 8/4 bagian. Kemudian, kita tambahkan dengan 2 potongan kayu 1/4 bagian yang sudah ada, yang bernilai 2/4 bagian. Sehingga keseluruhan ada 10 potongan kayu dengan nilai 1/4. Jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 10/4. Atau kalian juga bisa menggunakan cara ini. 4 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 10, lalu tuliskan angka penyebutnya 4. Hasilnya adalah 10/4. Berdasarkan penjelasan ini, terlihat bahwa pecahan campuran dapat dibentuk ketika angka pada pemilang lebih besar daripada penyebut. Contoh, 3/2 menjadi 1/2, dan 2/4 menjadi 10/4. Nah teman-teman, lalu bagaimana nilai pecahan biasa terhadap pecahan campuran? Tahukah kamu nilai pecahan 10/4 dapat diubah kembali ke dalam bentuk pecahan campuran? Begini penjelasannya. Perhatikan gambar ini. Pecahan 10/4 dapat dijadikan pecahan campuran karena pemilangnya lebih besar daripada penyebutnya.
Pecahan 10/4 artinya bahwa terdapat 10 kayu dengan ukuran 1/4. 10 kayu berukuran 1/4 ini dibuat menjadi kayu yang utuh, yakni 2 kayu utuh dan 2 kayu dengan ukuran 1/4 yang tersisa. Angka 2/4 juga dapat diperoleh dengan membagi 10 dengan 4. Ketika 10 dibagi 4 akan tersisa 2. Bilangan 2 ini akan menjadi 2/4 atau 1/2, sehingga diperoleh 2/4 atau 1/2. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih mengalami kesulitan, cobalah minta bantuan walimu di rumah ya. Nah, Rio, kamu kan sudah mengetahui nih tentang jenis-jenis energi. Iya. Sekarang yuk kita coba menghasilkan energi. Menghasilkan energi, Kak. Tapi gimana caranya? Nih, coba deh kamu pegang ini. Kamu tahu kan ini sapu lidi? Ya tahu lah, Kak. Nah, sapu lidi ini terbuat dari pelepah pohon kelapa atau pohon aren. Sapu lidi biasa digunakan untuk membersihkan jalanan. Terus gimana caranya kita bisa menghasilkan energi dari sapu lidi ini? Caranya gampang kok. Nih, coba deh kamu ambil 1 atau 2 batang lidinya. Nah, terus kamu gerakin dengan cepat kayak gini. Nah, bisa? Bisa. Nah, terus coba deh, ada terdengar suara nggak, Dek? Wah, iya, Kak. Ada suaranya. Iya, karena ketika kamu menggerakkan lidi ini, kamu melakukan energi gerak pada lidi. Bunyi yang terdengar merupakan hasil dari energi gerak yang kamu berikan kepada lidi. Sehingga lidi mengubah energi gerak menjadi energi bunyi. Wow, luar biasa. Iya kan, teman-teman? Kalau masih penasaran, kalian buktikan sendiri ya. Teman-teman, kakak yakin kalian sudah paham dengan nilai pecahan biasa dengan pecahan campuran. Untuk memastikannya, ayo kita berlatih. Soal pertama, ubahlah pecahan 7/4 menjadi pecahan campuran. Soal kedua, ubahlah pecahan 5 3/4 menjadi pecahan biasa. Mudah bukan? Selamat berlatih. Jangan ragu untuk minta bimbingan walimu di rumah ya. Minta tolong mereka untuk mengecek jawaban kamu. Teman-teman kelas 4 di rumah, kalian masih ingat kan dengan cerita tentang Kinu yang membuat kue? Iya, dari bahan makanan mentah yang disiapkan, Kinu melihat perubahan tekstur dan bentuk yang berbeda setelah kuenya matang. Hal itu terjadi karena ada perubahan kimia, yaitu perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Nah, kalian ingin melihat perubahan kimia itu secara langsung kan? Aku mau, Kak. Kita akan melakukan proyek minggu ini kan? Iya dong, kita akan memasak. Untuk proyek masak ini, kami memutuskan akan memasak nasi goreng. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apapun yang akan teman-teman masak, teman-teman harus meminta bimbingan orang tua atau anggota keluarga lainnya ya. Iya, seperti aku yang ditemani Kak Zara. Yap, betul banget. Oh iya, kalian jangan lupa untuk mencatat alat-alat yang akan digunakan untuk memasak, beserta juga dengan bahan-bahannya. Untuk proyek kita, bahan-bahannya seperti ini teman-teman. Selama memasak, cobalah kalian perhatikan perubahan energi apa saja yang terjadi. Lalu catatlah perubahan energi yang terjadi dari setiap bahan makanan yang digunakan. Teman-teman tidak harus mencatat semua bahannya, ya kan Kak?
Iya, betul banget. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan persiapan memasak kamu. Nantinya catat juga ya, apakah proyek ini berhasil atau tidak dan berikan juga alasannya. Setelah memasak, aku akan membagikan hasil laporannya kok. Iya, supaya dapat dicontoh oleh teman-teman di rumah. Gak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja yuk kita memasak. Yeay! Sudah jadi deh nasi gorengnya. Wah, kelihatannya enak tuh Kak. Iya dong, nanti kita makan bareng ya Dek. Iya Kak. Nah sekarang boleh nih Rio, kamu bagikan hasil laporan kamu ke teman-teman yang ada di rumah. Oke Kak. Jadi untuk proyek minggu ini, alat-alat yang kugunakan adalah 1. Gas LPG dan kompor. Nomor 2, wajan dan sodet. Kemudian perubahan energi yang terjadi saat menggunakan kompor adalah energi kimia menjadi energi panas. Kemudian aku juga buat penggunaan bahan yang kaitannya dengan pecahan seperti ini. Telur yang kugunakan adalah 2 butir. Maka kolom 1/2 bahan aku isi dengan 1 butir telur. Di kolom 1/2 bahan aku isi dengan 2 telur ditambah 1 telur. Jumlahnya jadi 3 telur. Wih, lengkap banget nih laporannya si Rio. Hebat kamu deh. Iya dong Kak. Nah teman-teman di rumah, sudah jelas kan dengan contoh laporannya? Apakah hasil proyek kalian sesuai rencana? Iya Kak, proyekku sudah sesuai rencana. Aku jadi paham perubahan-perubahan energi yang terjadi di setiap prosesnya. Wah, keren kalau gitu. Ya udah, kalau gitu kita bawa nasi gorengnya yuk ke ruang makan. Ayo Kak. Enak banget tuh Kak. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk kembali diulas ya bersama teman atau keluargamu. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini sudah selesai Kak. Iya, alhamdulillah ya Rio. Teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan soal-soal latihannya. Ingat selalu ya untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sempatkan juga untuk berolahraga dan selalu makan makanan bergizi. Kami pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa. Dadah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.